Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-44, masalah bab menghormati ulama, orang yang lebih dewasa, orang terpandang, mendahulukan mereka, menjunjung tinggi kedudukan, dan menonjolkan martabat mereka. Ini judul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tentu yang dimaksud dengan ulama adalah jamak daripada alim, biasanya digunakan istilah untuk orang-orang yang faham agama. Dan tentu untuk mencapai level seorang alim butuh waktu yang sangat panjang. Seseorang menuntut ilmu syar'i dari kecil sampai tidak terhingga waktunya, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi dia ilmu-ilmu syar'i dengan hafalan yang kuat, dengan dalil-dalil dan hujjah yang kuat. Kemudian dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah dia pelajari. Kemudian dia membuka majlis untuk mengajarkan kepada para murid-muridnya, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan diberikan atau mendapatkan predikat ini. Ya. Dan orang-orang seperti ini tentu karena perjalanan cukup jauh dalam menuntut ilmu dan selalu tiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kisah para salafus saleh, terus mereka menghafal, mereka mengaplikasikan dalam kehidupannya. Oleh karena itu mereka punya kedudukan tersendiri. Karena tidak semua orang melakukan perbuatan ini. Ada orang menuntut ilmu di waktu-waktu dia lagi senggang. Sepekan sekali, sebulan sekali. Ada orang cuma mendengarkan khutbah sepekan sekali misalnya. Ada orang hanya kapan dia iseng, dia dengarkan ceramah. Ataupun kalau dia rutin mendengarkan, dia hanya mendengarkan potongan-potongan yang 2 menit, 3 menit, 7 menit. Ini semua hanya sekedar orang yang mau tahu saja. Belum level ke penuntut ilmu pun belum. Apalagi ke level para alim ulama. Penuntut ilmu adalah orang yang sibuk menuntut ilmu sana sini gitu kan, meraih atau menambah informasi yang dia butuhkan agar dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah sampai pada tingkat yang lebih jauh daripada itu, sudah sekian puluh tahun pengalamannya mungkin ya dalam menuntut ilmu dari kecil, mungkin dia akan sampai pada tingkat alim. Saya dan teman-teman sekalian adalah di level penuntut ilmu. Kita lagi terus menggali ilmu-ilmu semampu kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap hari kita buat simbol, tidak ada hari tanpa ilmu. Kita berharap satu waktu kita akan mencapai level para alim, ulama yang memang mereka punya kedudukan sendiri, yang rabbani, yang memang betul-betul orang yang faham apa yang dia pelajari, apa yang dia hafal dan dia mengaplikasikan dalam kehidupannya sehingga dia betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini punya kedudukan tersendiri, ya. Dikenal di kalangan para sahabat, ada ulama-ulama sahabat, ya, walaupun para sahabat semuanya umumnya terpercaya, tapi ada di antara mereka yang menonjol, memiliki ilmu-ilmu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Beda tentu levelnya antara sahabat yang hampir setiap hari interaksi dengan Nabi SAW sehingga menghafal hadis-hadis beliau, menghafal ayat Al-Quran dari beliau, dengan orang yang cuma datang, masuk Islam, kemudian duduk bersama Nabi SAW sepekan, beberapa hari, lalu pulang ke kaumnya. Tentu beda level kedudukan ilmu, pemahaman mereka. Walaupun sahabat sendiri sudah punya kedudukan ya. Begitu juga di kalangan 4 imam yang masyhur ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di zaman beliau banyak penuntut ilmu. Tapi apakah ada yang sampai pada level beliau? Atau beliau ini menjadi seorang alim yang terkenal dan Allah Subhanahu wa taala menjaga, memberkahi ilmu yang mereka pelajari sampai banyak yang mengikuti madhabnya atau pendapat yang beliau susun ya, dari setiap hukum-hukum syar'i yang butuh dipelajari oleh umat ini. Tentu saja tidak ada orang-orang ulama di zamannya mereka, tapi tidak seperti derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu ini ya. Dan juga dalam ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad juga, selain Imam Ahmad juga masuk dalam Imam Hadis ya. Kemudian Ad-Darimi, kemudian yang lain juga ada di antara ulama hadis seperti Al-Baihaqi, ada ada Al-Hakim. Nah, ini semua ini teman-teman sekalian orang-orang yang terkenal dengan ilmu-ilmunya, padahal di zaman mereka ada orang-orang yang coba menuntut ilmu hadis, tapi mungkin tidak sampai pada level orang-orang seperti ini, di mana mereka Allah Subhanahu wa taala berkahi ya, ilmu yang mereka pelajari, karena mereka juga mengaplikasikan dalam kehidupannya. Karena akan beda juga teman-teman sekalian, orang yang menuntut ilmu hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk supaya dia punya nama, hanya supaya dapat jabatan,
ya, ini semua akan beda. Berapa banyak mahasiswa dan mahasiswa yang tamat jurusan agama, tapi karena tujuan mereka hanya supaya dapat pekerjaan, Allah berikan itu. Mereka bekerja di pengadilan, di kementerian dan segala macam, tapi mereka nggak ada realisasi dalam kehidupan mereka dan tidak ada efeknya. Mereka meninggal, udah tidak ada kenangan lagi kecuali hanya sekedar ditahu, oh, ini istrinya, ini anaknya, ini suaminya dan seterusnya. Tapi kalau ada yang Rabbani yang memang menerapkan ilmu itu, Allah SWT berkahi, menyebarkan ilmunya sehingga mereka di masa hidup dapat pahala tambahan juga setelah mereka meninggal, ilmunya menyebar di sana sini. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama-ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi buku-buku mereka sekarang dihidupkan, ya, atau terhidupkan. Sahih Bukhari baru berapa tahun yang lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lengkap maksudnya, ya. Padahal beliau meninggal tahun berapa? Gitu. Ya, sudah sekian ratus tahun yang lalu. Imam Muslim, ya, Abu Dawud dan seterusnya, Ahli Sunan, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Itu juga ada Musnad Imam Ahmad dan beberapa buku-buku yang sekarang masih terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di negara kita ini, yang tidak kurang dari 200, mendekati 200 jutaan penduduk Muslim, ya. Ini berarti menandakan memang keberkahan dari ilmu-ilmu yang mereka miliki, gitu kan. Tugas kita adalah bagaimana belajar dan mengikuti jejak-jejak mereka. Dan juga di sini dikatakan judulnya orang yang lebih dewasa. Islam mengajarkan kita punya adab dan tata krama dalam masalah seperti ini. Jadi kita dianjurkan untuk menghormati siapa yang lebih tua. Pepatah mengatakan orang lebih tua, ya, sehari darimu punya pengalaman 100 hari. Artinya orang yang lebih tua itu punya kedudukan tersendiri. Kita dianjurkan untuk menghormati orang lebih tua, ya. Nabi SAW selalu mengatakan kabir, dahulukan orang yang lebih tua. Mungkin dalam antrian, di majelis saat berbicara, ya kita menghormati mereka. Walaupun kita tahu ilmu kita lebih banyak daripada dia. Seperti dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, Nabi SAW pernah bertanya, ya, tentang sesuatu pohon yang tidak jatuh daunnya walaupun angin kencang dan itu perumpamaan orang mukmin. Kata beliau, saya tahu itu. Tapi karena di majelis ada orang-orang tua seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, maka saya tidak mau menjawabnya. Jadi maksudnya pohon kurma, gitu kan. Tapi ini contoh, mereka tidak tergesa-gesa mendahului orang-orang yang dituakan. Juga dikatakan orang yang terpandang. Beda teman-teman, kita berbicara dengan orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, punya jabatan, dengan orang masyarakat biasa. Orang seperti ini lebih menjaga wibawahnya. Kita tidak bisa sembarangan menegur dia di depan umum, ya. Nabi SAW menganjurkan untuk menasihatin pemimpin misalnya, ya, itu bukan di depan umum. Tapi datang, merangkulnya, memegang tangannya, lalu berbicara empat mata, menyampaikan. Kalau dia terima, Alhamdulillah. Dia nggak terima, ya urusan dia sama Allah SWT. Kita sudah menjalankan tugas kita. Ya. Itu juga dengan, beliau mengatakan sini, mendahulukan mereka, menjunjung kedudukan mereka. Maksudnya menilai, ya, kemudian menonjolkan martabat mereka. Beliau mengangkat dalil pertama di halaman 306 kalau teman-teman yang pegang buku Riyadhus Shalihin. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi maksudnya adalah bagaimana orang-orang yang berilmu itu punya kedudukan. Tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu ini subhanallah luar biasa, ya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan di fisik seseorang, misal dia kurang tampan, kita nggak katakan juga jelek misalnya, atau kurang cantik, ya, atau mungkin tingginya kurang ideal, ya, postur tubuhnya selain paras wajah, mungkin ada hal-hal lain lah. Tapi karena dia berilmu, maka dihormati. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, matanya satu, ya, buta, kemudian kakinya pincang, dia berkulit hitam pekat, rambutnya keriting kecil-kecil, begitu disebutkan cirinya. Seorang budak dari Afrika, tapi karena dia menjadi seorang alim dihormati di zamannya dan dikenang kisah-kisahnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya pada saat penduduk Mekah datang menggurumuni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena merasa
Dia adalah seorang sahabat Nabi. Lalu bertanyalah mereka hukum-hukum. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Saya heran dengan kalian wahai penduduk Mekah. Saya heran kalian dengan wahai penduduk Mekah. Kenapa kalian sibuk bertanya padaku sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah? Artinya rekomendasi yang luar biasa dari seorang sahabat Nabi. Di sini ada seorang alim. Cukup kalian ambil ilmu dari dia. Padahal dia secara fisik mungkin kurang. Tapi ilmu mendidikan derajatnya. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik, hadis yang pertama, teman-teman sekalian, tentu ayat Az-Zumar ini juga memotivasi agar setiap muslim mencapai level alim itu ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang pertama dalam bab kita ini adalah hadis 352. 352 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya yang berhak mengimami satu kaum kalau mau sholat berjamaah adalah yang paling pandai membaca kitab Allah. Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Apabila mereka dalam urusan bacaan sama, bagus bacanya semua sama, hafalannya sama, maka yang paling mengerti sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW. Apabila mereka sama ya, dalam sunnah, maka yang terlebih dahulu hijrah. Pada zaman itu dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang lebih dulu hijrah, lebih dulu taubat, berubah. Dan jika mereka di dalam hijrahnya sama, maka yang paling tua usianya, ini saksi bahasan kita, yang paling tua usianya. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di atas tempat khusus di rumahnya, kecuali dengan izinnya. Dalam riwayat yang lain, miliknya juga, maksudnya dari Imam Muslim, fa'aqdamuhum silman, yang terdahulu masuk Islam, sebagai ganti daripada sinnan, atau yang lebih tua secara umur. Dalam riwayat lain juga, ya, masih milik Imam Muslim, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'ah فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فيأمهم أكبرهم سنا. Yang berhak mengimami satu kaum adalah yang terpandai membaca kitab Allah dan paling dahulu bacaannya. Jika bacaan mereka sama, maka yang mengimami mereka adalah yang paling dahulu hijrahnya. Dan apabila mereka dalam hijrahnya sama, maka yang mengimami mereka adalah yang paling tua usianya. Nah, jadi ini dalam satu nomor hadis 352 dari awal kita belajar, ada kurang lebih 3 riwayat. Baik teman-teman sekalian, hadis ini kita coba mengorek ya, mutiara-mutiaranya. Yang pertama adalah kedudukan orang yang menguasai Al-Quran, di mana dia didahulukan dalam menjadi imam. Dan Al-Quran adalah kitabullah. Wajib bagi setiap muslim, bukan pilihan untuk mempelajarinya. Kemudian mereka ya, menghafal, karena mereka pakai dalam bacaan sholatnya. Walaupun tidak semuanya 30 juz, tapi menghafal sebagiannya. Dan wajib menerapkan isinya. Al-Quran adalah pedoman hidup, bukan tulisan sosok. Seseorang tokoh, manusia, profesor kah, doktor kah, bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad rahimahullah berjuang untuk mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah, menolak pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Dia adalah kalamullah. Jadi kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran diberikan pahala 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran dinilai 1 pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim misalnya di awal Al-Baqarah, ya, maka kita dapat 30 pahala. Itu jadi per hurufnya. Kalau Anda baca Al-Fatihah misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. 5 huruf, 50 pahala. Alhamdulillah. Tasydid yang di atas lam kedua Allah itu dalam bahasa Arab berarti menandakan ada double huruf di situ. Ada double lam tapi disatukan. Berarti lillah itu ada 3 lam. Lam, lam, lam. Ya. Kenapa pakai tasydid berarti tinggal 2. Tapi ini 3 huruf asalnya. Hanya 1. Berarti ada 4. Alhamdu 50. Lillah 40. Berarti sudah 90. Rabbi ada tasydid lagi. Asal bahasanya, asal katanya adalah robaba. Ya, berarti 30. Ini sudah 120. Kemudian alamin, alif, lam, ain, alif. Ini 40. Lam, mim, ya, nun, 40. Berarti 80. Berarti alhamdulillahirabbil alamin Anda mendapatkan 200 pahala. Dan kita tidak bisa menilai pahala ini 200 dengan angka 200 yang kita tulis di buku tulis kita atau di handphone kita. Satu pahala bisa seperti gunung Uhud besarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tahkirana minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walaupun kau ketemu dengan saudaramu hanya dengan senyum. Jadi besar sekali. Itu baru Alhamdulillahirabbil alamin. Belum Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai akhir. Apalagi Al-Fatihah dimulai dengan Bismillah. Dari itu ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Itu juga dengan surah-surah yang lainnya. Maka membacanya adalah ibadah. Ada pahalanya. Pernah seseorang memimpikan, seingat saya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kalau tidak salah beliau yang dimimpikan oleh seseorang, saya lupa namanya, tapi seingat saya orang ini ya, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, dia setelah meninggal ada seseorang mimpi, kemudian melihat dia dalam mimpi, dan dilihat dia lagi berjalan-jalan di surga gitu. Lalu ditanya orang yang mimpi ini bertanya, tentu nggak bisa diatur pertanyaan karena dalam mimpi datang begitu saja gitu. Maka dia mengatakan, amalan apa kira-kira yang paling membahagiakan untukmu sekarang di surga? Dia mengatakan, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini luar biasa keutamaannya. Ya, keutamaannya sangat besar. Keutamaannya mendapatkan pahala, dia sudah ibadah. Kemudian juga akan menjadi pelindung juga sekaligus buat kita dari segala mara bahaya, gangguan syaitan, sihir, ain, dan seterusnya. Karena ayat Al-Quran adalah syifa, obat. Sebagai petunjuk. Kita mau cari petunjuk apapun, urusan dunia ada, urusan akhirat ada. Ada informasi umat sebelum kita, ada informasi apa yang harus kita lakukan sekarang. Ada informasi tentang masa depan, tanda-tanda hari kiamat, kemudian kematian, kuburan, mahsyar, kemudian surga dan neraka. Semua lengkap dalam Al-Quran. Dan subhanallah, tidak ada buku teman-teman di muka bumi ini seperti Al-Quran yang bisa ya bertahan sampai sekian ribu tahun, 1400 tahun lebih. Dan tidak ada sesuatu yang salah di situ. Allah mengatakan, La ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfi. Gak pernah ada kebatilan. Gak ada pernah kekeliruan sedikit pun. Dari semua sisi. Dari manapun tidak akan ditemukan kekeliruan. Ya. Allah SWT juga mengatakan inna nahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami akan turunkan peringatan maksudnya Al-Quran, dzikra, dan juga kami akan menjaganya. Al-Quran dijaga abadi. Ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu, mutiara yang pertama adalah keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ini yang paling pertama Anda ajarkan kepada anak-anak. Huruf hijaiyah, membaca Al-Quran. Biarkan mereka menghafal surah-surah. Ya. Sampai mereka bisa menghafal 30 juz. Kalau Anda ya luput dari Anda karena sudah faktor umur, Anda merasa sudah telat, maka jangan hilang dari anak-anak kita ini. Ini kesempatan emas buat mereka. Anda juga bisa memperbaiki dengan mencetak mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Anak-anak pun mungkin pada saat mereka kecil belum merasakan manfaat. Atau belum bisa melihat realita langsung. Tapi setelah mereka dewasa, mereka bisa menjadi imam masjid, mereka bisa menjadi da'i, maka mereka akan merasakan seperti kami sekarang merasakan luar biasa bersyukur kepada Allah SWT bagaimana dulu orang tua kami mengarahkan kami ke pendidikan agama.
Saya tidak bisa bayangkan dulu kalau jurusan saya selain agama. Apa yang akan terjadi dengan saya sekarang? Mungkin saya hanya sekedar jadi pegawai di sebuah perusahaan orang. Jadi seorang akunting kah? Ya, atau orang finance, atau apalah kita tidak tahu, security, ya, atau mungkin yang lain, bagian gudang, bagian GA, HRD, apa saja, mungkin bisa. Ya, tentu di pekerjaan yang halal, insya Allah selama perusahaannya halal. Tapi subhanallah dengan belajar agama, kita malah bisa lebih umum daripada itu. Kita bisa menjadi guru, mengajar, semua level bisa belajar. Dari orang yang tidak mampu, orang yang bodoh, sampai kepada orang yang tertinggi jabatannya. Seperti itu. Makanya di sini dikatakan, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam harus orang yang paling bisa membaca Al-Quran. Dan ini sekaligus juga peringatan tegas bagi orang-orang yang bacaannya belum benar. Jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Sering kali kami masuk di masjid, sholat, la hawla wa la quwata illa billah. Bacaannya entah bagaimana orang ini bisa jadi imam gitu. Nggak jelas, nggak bisa bedain mana sin, mana shin, ya, mana zal, mana zai. Nggak bisa membedakan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beda idza, zal, setelah zai, zulzila. Beda penyebutannya. Orang kadang-kadang karena nggak belajar benar huruf hijaiyah, langsung disamaratakan semua. Ya zal, ya zai, ya sin, ya shin, ya sad, ya dha, sama semua dibaca. Semuanya sama. Bahkan ada yang membaca Isa sulsilatil arusilsa. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Apa sulitnya belajar huruf hijaiyah? Dari makharijnya harus benar, harus penyebutnya benar. Ya. Ada yang tidak bisa membedakan mana alif, mana ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Kalau diganti alamin pakai hamzah menjadi sakit. Orang-orang sakit. Ini nggak bisa berubah makna. Ya. Harus dibedakan. Mana ta, mana ta. Beda penyebutannya. Ya kan? Sirata. Bukan sirata. Beda. Ini harus belajar. Nggak boleh tidak gitu. Jadi mereka tidak membedakan mana penyebutan ini. Tidak bisa membedakan mana ha, mana ha. Beda Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan ihdina, penekanan di dada. Ihdina. Ha, beda. Kayak orang lagi mau marah, ha, gitu ya. Itu beda, ha. Dengan ha, beda. Jangan disamakan ini, gitu kan. Ini contoh-contoh. Dan cukup banyak ya yang kadang-kadang mereka karena tidak mau belajar. Saya cuma bahasakan tidak mau belajar. Sebenarnya bisa, tapi mereka tidak mau belajar. Dan tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Mulia sekali. Berapapun umur Anda sekarang, belajar huruf hijaiyah dulu. Itu asas ya, yang harus dipelajari seorang muslim. Kitabullah adalah asas pertama dalam agama kita. Dan juga dalam sholat yang Anda selalu lima kali sholat yang wajib. Belum sholat sunnah. Masa Anda salah terus bacaannya? Masa baca selalu Al-Zalzala salah. Al-Masad salah. At-Tin salah. Salah di huruf hijaiyah. Mengubah makna gitu. Maka ini harus diubah. Gitu ya. Harus belajar gitu. Ada juga orang kadang-kadang terlalu mau kelihatan fasih. Padahal sebenarnya salah. Ha yang dibaca kha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berubah makna. Dari mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah sholat begitu. Ada imam gitu. Bisa juga pernah membaca Ar-Rahim. Padahal Ar-Rahim. Saya pernah datang satu masjid, saya ingatkan imamnya. Tapi kayak orang yang berat untuk menerima masukan. Ya kadang-kadang subhanallah. Ya sudah, itu hak mereka. Tapi nggak boleh jadi begini teman-teman sekalian. Jadi kalau tahu bacaan yang belum benar, jangan jadi imam. Biarkan yang maju orang yang berhak untuk jadi imam. Seperti itulah. Ini perintah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan di sini level-levelnya ya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau bacaannya sama ya, suaranya juga sama, sama-sama bagus, hafalannya juga sama, sama-sama misalnya 5 juz, ya udah kita pindah ke level. Kalau ada salah satunya hafalannya lebih banyak, misalnya yang ini 4, ini 5 juz, yang 5 juz sudah dahulukan. Sama bacaannya tapi suaranya lebih bagus, didahulukan yang suaranya lebih bagus, gitu kan? Pada saat seseorang sahabat bernama Abdullah mimpi, diajarkan oleh malaikat dalam mimpinya lafaz azan, lalu dia lapor kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ajarkan apa yang kau dengar kepada Bilal karena dia lebih bagus suaranya daripada kamu. Memang harus begitu ya.
Supaya orang jadi nyaman mendengarkan ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau sholat di belakang imam yang suaranya bagus, indah. Biar dia baca berapa puluh ayat, bahkan ratusan ayat, kita merasa nyaman-nyaman saja gitu. Ya. Dibandingkan orang yang suaranya kurang bagus, ya. Terus kemudian dia paksakan diri, terus dia baca ayat panjang. Ada kadang-kadang suaranya udah nggak bagus, bacaannya salah, panjang lagi. Ini betul-betul luar biasa kekeliruannya ini. Ya. Nah kalau mereka bacaannya sama, hafalannya sama, suaranya juga sama bagus, maka Nabi SAW memberikan keterangan kuncinya supaya bisa ada jadi imam, fa'alamhum bis sunnah. Yang paling paham terhadap sunnah, paling banyak ilmu hafal hadisnya, pemahaman dari Nabi SAW. Ya, dan ini mutiara yang kedua adalah keutamaan orang yang memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Teman-teman, sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan sunnah Nabi SAW ini sebagai kebiasaan kita. Pengawas, pengontrol, semuanya. Mau makan, mau minum, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, mau buang air besar, buang air kecil, adabnya seperti apa. Ya. Semua dijelaskan. Sampai dari tidur, bangun tidur ke tidur lagi. Menikah, interaksi sama lawan jenis, kemudian bekerja, cari pendapatan, semua. Ikuti Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati. Ikuti sunnah-sunnahku. Dalam hadis lain, man ragiba an sunnati, falaysa minni, siapa yang tolak sunnahku, bukan dari golonganku. Juga kata Nabi SAW, akan datang nanti di akhir zaman ini, akan datang umara, pemimpin yang bodoh. Kata Nabi SAW, sufaha jama' daripada safi. Safi itu bodoh sekali gitu. Loh, tolak ukurnya apa sih ya Rasulullah orang bodoh itu? Kata Nabi SAW, yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Ya, ini harus jadi patokan. Selalu teman-teman mau buat apapun, Rasulullah perintahkan enggak sih? Rasulullah anjurin sih, ada enggak hadisnya? Itu penting. Mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu asas kedua setelah Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Dua pedoman. Kalau kalian berpegang teguhnya, kalian tidak akan merasa selamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Maka ini kedudukan orang yang belajar sunnah. Hafal hadis-hadis Nabi SAW. Amalkan dalam kehidupan. Realisasikan dalam kehidupan. Kemudian, kata Nabi SAW, فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. Kalau mereka sama dalam sunnah, فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Ini mutiara yang ketiga, keutamaan hijrah. Hijrah teman-teman sekalian, yang makna yang utamanya adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam. Itu hijrah. Seperti kasus para sahabat Ridwanullah alaihim yang disiksa di Mekah segala macam, mereka nggak bisa ibadah, maka mereka hijrah ke Madinah, dikenal dengan kaum muhajirin, kan gitu. Nah di zaman kita sekarang kayak dia beribadah di satu negara, dia yang muslim minoritas, mereka nggak bisa ibadah, mereka pindah ke wilayah muslim yang mereka bisa beribadah. Nah ini ya dinamakan dengan hijrah. Nah, ini tidak boleh ragu teman-teman untuk hijrah. Walaupun Anda punya pendapatan yang besar di satu wilayah, tapi Anda minoritas dan Anda tidak bisa ibadah di situ, atau kadang-kadang Anda terpaksa harus mengikuti perintah-perintah mereka, ya, seperti perempuan buka hijab, seperti nggak boleh sholat, nggak boleh bangun masjid, tapi karena kita rasa di situ ada pendapatan, lalu kita tetap bersikuku di situ, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus hijrah. Ya. Makanya pada saat ahli neraka nanti ada yang masuk ke dalam neraka, lalu malaikat tanya, ya, jadi di mana kalian ini? Kenapa kalian bisa masuk? Lalu mereka mengatakan, kunna mustada'afina fil ard. Kami dulu orang-orang lemah di muka bumi. Minoritas. Apa kata para malaikat? Alam takun ardullahi wasifatu hajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas, kalian bisa hijrah ke tempat-tempat yang luas itu untuk bisa beribadah? Cari tempat teman-teman yang Anda menjadi seorang muslim yang mulia. Anda bisa mengangkat kepala Anda, bangga menjadi seorang muslim dengan pakaian muslimnya, dengan terdengar azan sana sini gitu kan. Beda sekali. Kita berada kayak di Indonesia, kita berada di Malaysia, Brunei, kita berada di Turki, Saudi, azan pakai mikrofon terdengar tuh luar biasa suasananya. Dan dengan azan dikumandangkan, syaitan semua lari. Ya. Dengan kita berada di satu wilayah nggak pernah kedengaran azan, masjid pun tidak ada. Kalau ada pun kecil.
Tapi subhanallah banyak kaum muslimin tetap ngotot untuk harus tinggal di wilayah-wilayah seperti ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Aku berlepas diri pada orang-orang yang tetap ngotot tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Kalau dia mati, nggak ada yang bisa sholatin. Kenapa? Hanya karena mau cari pekerjaan. Hanya karena, oh ini terkenal nih ya. Ini wilayah, punya nama di dunia. Kalau orang kerja di sana tuh kayak pulang ke negaranya kayak gimana gitu. Bukan itu. Tidak ada yang kita bawa semua itu. Menuju kepada kematian maksud saya. Pasti akan dipertanggungjawabkan semua. Jadi tidak boleh teman-teman. Dan yakin teman-teman firman Allah SWT surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Yang artinya barang siapa yang hijrah di jalan Allah maka dia akan dapatkan kelapangan rezeki. Dia akan temukan ada tempat hijrah dan Allah bukakan rezeki-rezeki. Ya. Jadi hijrah. Makna yang lain hijrah, selain daripada pindah dari negara kafir ke negara atau negara minoritas, kita nggak bisa ibadah kepada negara yang, atau wilayah yang kita bisa beribadah, adalah hijrah dari masa jahiliyah, keterpurukan iman, jauh dari agama kepada agama. Ya. Itu juga bisa dimaknakan hijrah. Maka kalau sekarang di Indonesia misalnya, tidak ada orang hijrah. Artinya sangat sedikit orang yang datang ke negara kita kemudian bermilih Indonesia. Ada tapi tidak banyak gitu kan. Mayoritas kita rata-rata sama-sama warga Indonesia. Alhamdulillah aman, tentram. Semoga Allah selalu jaga negara kita dalam keadaan aman, tentram. Dan umat Islam selalu berjaya. Ya, selalu bisa menerapkan agama mereka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pemimpin-pemimpin negara ini yang bisa memakmurkan. Karena semua wilayah yang dipimpin orang Islam, insya Allah orang non-muslim akan aman gitu kan. Dan tidak terjadi sebaliknya. Ya, biasanya kalau orang muslim berkuasa bisa saja orang Islam tertindas sebagaimana di beberapa wilayah, tidak semuanya tentu di muka bumi ini. Ya. Waktu kaum muslimin berkuasa di Palestina, itu orang Yahudi leluasa tinggal, mereka buka usaha segala macam gitu. Ya, pada saat mereka berkuasa sudah beda keadaannya. Jadi, kaum muslimin malah ditindas, malah segala macam yang terjadi. Allahul musta'an. Baik, jadi hijrah. Nah kalau kayak kita di Indonesia sekarang mau jadi imam, ternyata ada dua orang sama bacaannya, sama suaranya, sama hafalannya, terus ditelusuri ternyata orang ini sama-sama dari satu universitas, sama-sama dia ya, tamat, bahkan mungkin dari satu fakultas gitu kan. Dia sama-sama faham ilmu agama, sama-sama faham sunnah. Maka dilihat siapa yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu pindah dari negara kafir ke negara muslim, atau memang lebih dulu hijrah dari keadaan yang terpuruk secara keimanan kepada yang sudah atau keimanan ya. Ini keutamaan hijrah sudah kita jelaskan di mutiara yang ketiga. Lalu kata Nabi SAW, fa in kanu fi hijrati sawa'a, kalau mereka sama-sama masa hijrahnya ya, fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih tua secara umur, lebih tua secara umur, walaupun cuma beda sehari. Dalam riwayat yang kedua tadi, fa aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Jadi ini dua riwayat yang mirip. Ada sinnan, ada silman. Ya. Yang satu sinnan itu artinya umur, silman artinya keislaman. Gitu. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Tentu ini ada keutamaan sendiri orang lebih tua ya. Juga orang yang lebih dulu masuk Islam. Ini mutiara yang keempat sebenarnya. Tentang kedudukan orang yang lebih tua. Bagaimana kita dalam Islam dianjurkan untuk mendahului orang yang lebih tua. Sebagaimana tadi saya jelaskan dalam mukaddimah kita ya. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, kabbir, kabbir. Dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan orang yang lebih tua. Ini mutiara yang keempat. Kemudian mutiara yang kelima adalah peringatan Nabi SAW. وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Dan tidak boleh seseorang menjadi imam ya, atau mengimami seseorang di wilayah kekuasaannya orang tersebut. Jadi nggak boleh. Kalau kita masuk ke dalam sebuah masjid, ada imam yang sudah ditunjuk. Nggak boleh kita tiba-tiba nyalon jadi imam, karena sudah ada orang yang ditugaskan di situ. Walaupun suara kita bagus. Ya. Nah di sini khusus poin ini, walaupun nanti yang jadi imam lebih sedikit bacaannya, lebih muda umurnya, tapi memang dia yang berkuasa di wilayah itu, maka dia didahulukan jadi imam. Jadi syarat-syarat tadi itu bisa gugur kalau memang kita sedang berada di wilayah kekuasaan orang. Makanya pernah Amr bin As radhiyallahu anhu baru 3 bulan masuk Islam. Nabi SAW tunjuk menjadi panglima perang, baru sedikit hafalannya.
Di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat yang mulia. Ikut semuanya, gitu kan. Tapi karena dia panglima perang, dia jadi imam. Nah ini kenapa? Karena memang dia punya sultan, dia punya kekuasaan. Walaupun bacaannya lebih sederhana. Nah ini mutiara yang kelima yang bisa kita ambil, bahwasanya kalau seseorang di wilayah kekuasaannya, tetap dia yang jadi imam. Ya, kecuali dia mendahulukan ya, si makmum atau tamu ini untuk menjadi imam. Ya. Kalau ada salah dibacanya, kita ingatkan. Seperti itulah. Kemudian mutiara yang keenam, dan ini tidak kalah penting teman-teman sekalian. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Dan tidak boleh seseorang main duduk di rumah seseorang, di tempat duduk khusus, kecuali dengan izinnya. Nah ini pernah saya jelaskan dalam adab bertamu ya teman-teman sekalian. Adab bertamu itu, kalau kita ketuk pintu, jangan usahakan kita berdiri pas di depan pintu. Cari sisi pintu yang ya, tidak terbuka. Ya. Habis di bel, ketuk, kita pindah. Karena jangan sampai orang buka pintu rumahnya, terlihat istrinya tidak tutup aurat, atau ada sesuatu yang memang tidak layak untuk dilihat. Setelah itu, kita dianjurkan ketuk maksimal 3 kali atau bel 3 kali. Kalau tidak dibukain maka pulang. Begitu dalam hadis. Pada saat juga kita masuk kita ucapkan salam. Baik ada orangnya atau tidak ada orangnya. Tapi ini kita bicara kalau kita bertamu ada orangnya. Kita ucapkan salam. Setelah itu kita kalau dipersilakan duduk tanya. Saya duduk di mana? Saya kalau ke rumah orang tanya begitu. Duduk di mana nih? Oh terserah. Ya udah. Kalau dia bilang duduk di sini. Karena kadang-kadang kita duduk di sebuah kursi ternyata. Atau sofa. Itu memang kursinya si pemilik rumah. Ini nggak boleh. Ya, makanya jangan buru-buru teman-teman. Ada orang tidak ada adabnya. Main nyelonong masuk rumah orang. Kadang-kadang, Assalamualaikum, langsung buka pintu, langsung masuk. Tuan rumahnya belum persilahkan. Walaupun itu rumah orang tua Anda. Kalau Anda sudah tinggal di rumah yang lain. Gitu kan. Kecuali Anda diamanahkan, itu lain. Tapi kalau tidak, ya, tunggu dulu. Pakai adabnya. Gitu kan. Rumah saudara, mungkin ada istrinya, ada suaminya. Ya, kita menyelonong masuk, mungkin mereka lagi pakai baju di rumah, sedikit terbuka aurat segala macam. Ini harus lebih hati-hati, ada adab-adabnya. Dan ini adab masuk dalam adab bertamu sebenarnya ya. Jadi kita menghormati kedudukan pemilik rumah. Walaupun rumah itu sederhana, walaupun dia orang miskin. Duduk di mana dia persilahkan untuk duduk. Ya.